Biografi lengkap Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak, Mahaguru Pesantren Al-Quran Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SM Story. Kali ini kami mempersembahkan kisah biografi Kiai Muhammad Munawir Krapyak yang menjadi Mahaguru Pesantren Al-Quran di Nusantara. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Masa kecil Kiai Haji Munawir Krapyak. Nama lengkapnya, Kiai Muhammad Munawir bin Kiai Abdullah Rosyad bin Kiai Hasan Basori. Ia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, dari pasangan Kiai Abdullah Rosyad dengan Nyai Hadijah. Di kalangan pesantren abad ke-20, ia dikenal sebagai ulama ahli qiraat Al-Quran yang ternama. Bakat dan keahlian Kiai Muhammad Munawir sebagai ahli qiraat sudah mulai tampak semenjak ia berusia dini. Ia anak cerdas dan kuat hafalannya, apalagi sewaktu ia mempelajari surat-surat pendek. Bakat inilah yang kemudian mendorong orang tuanya memotivasi anak keduanya ini untuk menghafalkan Al-Quran. Meski umurnya pada saat itu masih terbilang seusia jagung. Konon dalam rangka mendorong bakat Munawir kecil, ayahandanya rela memberikan hadiah uang sebesar Rp150 setiap kali ia menghatamkan Al-Quran. Mungkin nilai sekarang kisaran 1.500.000-an. Kiai Haji Munawir belajar di pondok pesantren. Pada usia kanak-kanak, Muhammad Munawir dititipkan di sebuah pesantren di Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Maksum. Di pesantren inilah bakat kefasihannya dalam membaca Al-Quran mulai tampak. Oleh karena itu, tak salah bila Kiai Maksum mempercayainya untuk menjadi imam salat pada saat ia masih berusia 10 tahun. Selain belajar Al-Quran kepada Kiai Maksum, Munawir muda juga belajar ilmu-ilmu keislaman lainnya kepada para kiai terkemuka pada saat itu, yaitu Kiai Abdullah, Kanggotan, Bantul, Kiai Kolil, Bangkalan, Madura, Kiai Soleh Darat, Semarang, dan Kiai Abdurrahman, Watu Congol, Magelang. Kiai Haji Munawir pergi ke Mekah. Setelah dirasa cukup belajar kepada para ulama Nusantara, pada 1888 Masehi, Muhammad Munawir muda kemudian meneruskan nyantri ke Mekah Al-Mukarramah. Di kota ini, ia menetap selama 16 tahun untuk mengkhususkan belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu pendukungnya seperti tafsir dan qiraat sab'ah. Di antara para gurunya di Tanah Suci ini adalah Syekh Abdullah Sangoro, Syekh Sarbani, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaini, Syekh Mansur, Syekh Abdul As-Syakur, Syekh Mustafa, Syekh Yusuf Hajar, gurunya dalam bidang ilmu qiraah. Selain ia berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, ia juga berhasil menguasai qiraah sab'ah, 7 seni bacaan Al-Quran. Kesuksesan ini menjadikan dirinya tercatat sebagai ulama pertama di Tanah Jawa yang berhasil menguasai qiraah sab'ah. Sanad Kiai Haji Munawir dalam bidang qiraah. Kiai Muhammad Munawir memiliki sanad qiraah Imam Hashim riwayat Imam Hafiz yang bersambung hingga ke Rasulullah, yaitu sebagai berikut. Kiai Munawir Krapyak, Syekh Abdul Karim bin H. Umar Al-Badri Ad-Dimyati, Syekh Ismail, Syekh Ahmad Ar-Rashidi, Syekh Mustafa bin Abdurrahman As-Asmiri, Syekh Hijazi, Syekh Ali bin Sulaiman Al-Masyuri, Syekh Sultan Al-Muzani, Syekh Saifuddin bin Athaillah Al-Fadali, Syekh Tahaya Al-Yamani, Syekh Namir Ad-Din At-Tablawi, Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Ahmad As-Suyuti, Syekh Muhammad bin Jazari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Halik
Al-Misri As-Syafi'i, Al-Imam Abu Hasan As-Syuja bin Salim bin Ali bin Musa Al-Abbasi Al-Misri, Al-Imam Abi Qasim As-Syatibi, Al-Imam Abu Hasan bin Huzail, Ibnu Daud Sulaiman bin Najah, Al-Hafiz Abu Amr Ad-Dani, Abu Al-Hasan Tahir, Syekh Abu Al-Abbas Al-Ashnani, Ubaid bin Shebak, Imam Hafsah, Imam Ashim, Abdurrahman As-Salma, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, yang mengambil bacaan langsung dari Rasulullah bermuara dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kiai Munawir memiliki metode tersendiri untuk menjaga hafalan Al-Quran sewaktu di Mekah. Kiai Muhammad Munawir memiliki metode tersendiri, yaitu dengan 3 tahapan atau cara. 1. Pada 3 tahun pertama, ia menghatamkan Al-Quran selama 7 hari 7 malam. 2. 3 tahun selanjutnya, ia menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari 3 malam. 3. 3 tahun terakhir, ia hanya butuh waktu sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Menurut Kiai Nur Munawir Kertosono, yang tak lain adalah murid Kiai Muhammad Munawir, Kiai Muhammad Munawir berhasil melampaui 3 tahapan atau cara dalam memperlancar hafalan Al-Qurannya tersebut. Bahkan, ia pernah mencoba menghatamkan Al-Quran tanpa henti selama 40 hari, hingga menyebabkan mulutnya keluar darah. Semenjak saat itu, hafalan Al-Quran Kiai Muhammad Munawir seperti kaset yang sewaktu-waktu siap diputar. Bersamaan dengan itu pula, karena merasa cukup bahwa dirinya bisa menjaga hafalannya, ia lalu melanjutkan rihlah ilmiahnya ke kota Madinah. Di kota ini, ia mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, bahasa Arab beserta cabang-cabangnya, dan ilmu-ilmu lainnya selama 5 tahun. Kiai Haji Munawir Krapyak menyelenggarakan pengajian di Kauman, Yogyakarta. Setelah bermukim di Arab Saudi selama kurang lebih 21 tahun, sampai 1909, Kiai Muhammad Munawir kembali ke tanah kelahirannya di Kauman, Yogyakarta. Di Kauman ini, ia menyelenggarakan majelis pengajian Al-Quran yang bertempat di Langgar, surau kecil miliknya, sekarang menjadi milik Gedong Nasyiatul Aisyah, Yogyakarta. Pengajian yang diasuh Kiai Muhammad Munawir ini banyak didatangi dan diikuti masyarakat Kauman dan sekitarnya. Maklum, masyarakat Kauman dari dulu, bahkan hingga sekarang memang terkenal taat beragama. Di kampung Kauman sendiri, sebetulnya sudah banyak penyelenggaraan pengajian seperti yang dibuka Kiai Muhammad Munawir ini. Salah satunya dan yang dianggap paling maju pada saat itu, adalah pengajian yang diselenggarakan oleh Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang bertempat di Langgarnya, sekarang dikenal dengan Musala Ahmad Dahlan, bertepatan sebelah utara Masjid Agung, Keraton Yogyakarta. Ketokohan dan keulamaan Kiai Muhammad Munawir, semenjak mendirikan pengajian di kampung halamannya ini, mulai dikenal oleh masyarakat Yogyakarta. Sejak saat itu, banyak santri yang berdatangan ke tempat pengajian beliau untuk belajar Al-Quran. Besarnya animo dan ketertarikan masyarakat terhadap model pengajian yang disampaikan Kiai Muhammad Munawir ini menyebabkan tempat pengajiannya menjadi penuh sesak. Oleh karena itu, dan juga atas masukan Kiai Said Kiai pertama kali yang ia temui sekembalinya ia dari Tanah Suci, ia lalu mendirikan pesantren. Kiai Said sendiri sebetulnya bukanlah orang baru yang dikenal Kiai Muhammad Munawir. Perkenalan Kiai Munawir dengan Kiai Said sudah dimulai sewaktu ia masih belajar di Mekah. Ia dikenal baik oleh Kiai Said karena kecerdasannya di dalam menghafalkan Al-Quran sekaligus penguasaannya atas qiraah sab'ah. Karena hal ini, Kiai Said selalu menitip salam dan hadiah sekadarnya untuk Munawir muda setiap kali ada santrinya yang menunaikan ibadah haji. Alasan Kiai Munawir mencari lahan baru untuk didirikan sebuah pesantren sebetulnya bukan hanya karena faktor tidak memadainya sarana fisik di Kauman.
Tetapi lebih dari itu, ketatnya tradisi keraton yang seolah mengharuskan setiap penghuni kompleks keraton melakukan sebo, penghormatan ala keraton, di hadapan Sultan, menyebabkan Kiai Munawir tidak betah tinggal di Kauman. Oleh karena itu, Kiai Munawir memilih bertempat di luar komplek keraton, sekaligus dimanfaatkan untuk membangun pesantren. Tempat itu adalah Krapyak, yang terletak sebelah selatan Keraton Yogyakarta, tanah milik Bapak Jo Panggung, penjaga gedung panggung, yang oleh masyarakat sering disebut kandang menjangan. Ia membeli tanah tersebut dari uang amal yang berasal dari Haji Ali, asal Draksan, Cirebon. Kiai Haji Munawir mendirikan pondok pesantren di Krapyak. Pada akhir tahun 1909 Masehi, Kiai Munawir merintis berdirinya pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Tahap awal berdirinya pondok ini diawali dari pembangunan rumah kediaman, disusul kemudian sebuah musala yang bersambung dengan kamar para santri, dan juga sebagian komplek pesantren. Pada masa awal berdirinya, pengembangan dan pendidikan pesantren ditangani langsung oleh Kiai Munawir yang dibantu oleh para santri senior. Salah satu santri seniornya ini adalah Kiai Arwani, Kudus. Ia dipercayai membangun pemodokan dan menangani administrasi pesantren. Pada awal berdirinya, sekitar tahun 1910 sampai tahun 1920. Jumlah santri pesantren Krapyak kurang lebih mencapai 60 orang. Di antara para santri ini adalah R. Hidayat, Purworejo, R. Supadi, Purworejo, H. Tohari, Solo, Murtasim, Badawi, Kaliwungu, Semarang, Bashir, Yogyakarta. Jumlah ini lambat laun mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Disebutkan pada tahun 1921 sampai tahun 1923, jumlah santri mencapai 150 orang diantaranya, Kiai Yusuf, Kuningan, Cirebon, Kiai Abdul Jamil, Cirebon, Kiai Maksum, Gedongan, Cirebon, Kiai Abu Darba, Kutoarjo. Demikian seterusnya hingga ketika Kiai Munawir wafat. Jumlah santri pondok ini mencapai kurang lebih 200 orang di mana mereka ini berdatangan dari berbagai wilayah Nusantara, mulai dari Jawa sampai Singapura. Meski pada awalnya pesantren Krapyak ini dirancang oleh Kiai Munawir untuk pengajian Al-Quran saja, tetapi kemudian kitab kuning juga ikut diajarkan. Di antara kitab kuning yang diajarkan adalah kitab fikih, tafsir, hadits, dan lain sebagainya. Tentu masing-masing kitab ini ada pengajarnya sendiri-sendiri. Sebagaimana Kiai Arwani Amin, alumni Pondok Remas asal Purworejo, mengajar kitab fikih pada tahun 1910. Kiai Abdul Hamid, adik Kiai Wahab Hasbullah, mengajarkan kitab tafsir pada tahun 1935. Pendidikan dan pengajaran kitab kuning tersebut lambat laut kian semarak dan tumbuh pesat di pesantren Krapyak, terutama ketika datangnya Kiai Ali Maksum, menantu Kiai Munawir. Bahkan, Kiai Ali ini, ia amat berjasa dalam mengembangkan pendidikan sistem madrasah di pesantren Remas semenjak Kiai Munawir wafat, dipercaya oleh keluarga besar Krapyak untuk mengembangkan pendidikan pondok pesantren di Krapyak ini. Kiai Haji Munawir Maha Guru Pesantren Al-Quran. Pesantren Krapyak yang didirikan Kiai Munawir memang bukan pesantren Al-Quran pertama di Indonesia. Jauh sebelumnya telah berdiri pesantren Wanarejo, 1900, milik Kiai Imam Suhodo, pesantren Mangkang Semarang, dan pesantren Salatiang, Purworejo. Selain itu, Kiai Munawir juga tidak menorehkan satupun karya tulis. Namun demikian metode pengajaran Al-Quran yang ia terapkan telah menjadi rujukan di hampir semua pesantren Al-Quran di Jawa. Hal ini bisa dimaklumi, karena banyak santri Kiai Munawir yang mendirikan pesantren-pesantren Al-Quran sepeninggalnya. Mereka itu adalah Kiai Arwani, Kudus, Kiai Badawi, Kaliwungu, Kiai Zuhri,
Nganjuk, Kiai Umar, Solo, Kiai Umar, Kempek, Cirebon, Kiai Nur, Tegalarum, Kiai Muntaha, Wonosobo, Kiai Murtada, Buntet, Kiai Maksum, Cirebon, Kiai Abu Umar, Kroyan, Kiai Suhaimi, Bumiayu, Kiai M. Syatibi, Kutoarjo, Kiai Ansar, Bumiayu, Kiai Hasbullah, Bantul, Kiai Muhyiddin, Yogyakarta, dan sebagainya. Ciri khas yang paling menonjol dari metode PC ngajaran Al-Quran yang dikembangkan Kiai Munawir ialah membuat stratifikasi pembelajaran Al-Quran menjadi 3 tahapan, yaitu, pertama, membaca langsung Al-Quran secara fasih dan murotal, pelan dan jelas semua makraj huruf Al-Quran. Tahap ini biasa disebut dengan membaca Al-Quran secara bin nador. Kedua, menghafal Al-Quran secara fasih dan murotal. Tahap ini juga biasa disebut dengan membaca Al-Quran bil ghaib. Dan ketiga, menghafal 7 macam bacaan Al-Quran atau disebut qiraah sab'ah. Tahapan-tahapan itu harus dilalui setiap orang yang ingin menjadi ahli Al-Quran. Menekankan latihan fasohah dan murotal, membaca secara fasih dan tartil, pada bacaan surah-surah pendek, mulai dari surah Al-Fatihah, surah-surah Juz Amma, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah Al-Sajdah, dan surah Al-Kahfi. Proses tahapan ini harus dilakukan setiap orang yang belajar Al-Quran, secara berulang-ulang sebelum ia belajar Al-Quran secara utuh. Hampir seluruh pesantren Al-Quran di Jawa mempraktikkan metode pembelajaran Al-Quran yang dikembangkan Kiai Munawir ini. Karena itu, sumbangsih Kiai Munawir dalam pelestarian Al-Quran di Indonesia sangat besar. Bahkan lebih dari itu, praktik pembelajaran qiraah sab'ah secara lebih mudah yang diprakarsai Kiai Munawir ini juga sangat mempengaruhi perkembangan kajian dan khazanah Islam tersendiri. Hal ini, misalnya, nampak dalam diri Kiai Arwani, Kudus, yang berhasil menulis semacam buku pintar dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran dalam 7 jenis bacaan Al-Quran. Buku ini kemudian ia beri judul Faid Al-Barokah, meski buku ini merupakan hasil orisinil karya Kiai Arwani. Namun tata cara pembelajaran Kiai Munawir di dalam mengajarkan qiraah sab'ah dengan standarisasi karya Asyatibi cukup kentara mempengaruhi dalam isi buku ini. Oleh karena itu, amatlah layak bila Kiai Munawir ini disebut sebagai Maha Guru Pesantren Al-Quran di Indonesia. Wafatnya Kiai Haji Munawir Krapyak. Kiai Munawir wafat pada hari Jumat, 11 Jumadil Akhir, 1360 Hijriah atau tanggal 6 Juli tahun 1942 Masehi. Sebelum wafat, ia memberi beberapa wirid yang diijazahkan kepada siapa saja berupa doa segala hajat, yaitu 1. Membaca surat Al-Fatihah dan ketika sampai pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang sebanyak 3, 7, 11, 21, atau 41 kali sesuai dengan hitungan yang dikehendaki. Seraya dihayati makna atau kandungan ayat ini dan fokus terhadap apa yang menjadi hajatnya. 2. Menghatamkan surat Yasin sebanyak 41 kali. 3. Membaca sholawat nariyah atau tafrijiyah sebanyak 4.444 kali. Sekian, semoga bermanfaat untuk beliau Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak. Lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.